Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau banyak mengalami peristiwa besar dalam hidupnya, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini juga termasuk salah satu mukjizat yang hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya Rasulullah. Namun selain itu, masih ada lagi keistimewaan Rasulullah. Apakah itu? Allah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Rasulullah, dianjurkan untuk berselawat kepada beliau. Bahkan Allah pun berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika diturunkan perintah salat, puasa, dan zakat, Allah tidak melakukannya, tapi hanya untuk umatnya. Namun ketika turun perintah berselawat kepada Rasulullah, Allah juga berselawat kepadanya. Dari sini, kita sudah tahu bahwa betapa utamanya berselawat kepada Rasulullah. Sebelum memerintahkan hambanya berselawat, Allah dan para malaikat sudah melakukannya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa selawat begitu istimewa? Para ulama sepakat bahwa selawat adalah sesuatu yang tak tertolak. Ibadah lain seperti salat, puasa, dan zakat bisa saja tidak diterima. Namun selawat pasti diterima siapapun yang mengucapkannya. Selain itu, berselawat adalah bentuk ekspresi cinta Allah kepada Rasulullah. Cinta Rasulullah adalah jembatan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat adalah ekspresi dari cinta itu. Allah memanggil dengan gelar kehormatan. Ketika menyebut nama Nabi di dalam Al-Quran, Allah memanggilnya dengan nama Nabi tersebut. Namun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil dengan gelar kehormatan. Panggilan untuk Nabi Muhammad menggunakan wahai Nabi dan wahai Rasul. Kecuali salah satu surah dalam Al-Quran, itu pun disertakan dengan gelar Rasul di belakangnya. Muhammad itu tidak lain adalah seorang Rasul. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Gelar kehormatan ini tentunya menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya mukjizat abadi. Salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat abadi yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Mukjizat ini berbeda dengan yang lain, yang jika para nabi menerima mukjizat itu wafat, mukjizatnya pun ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran tentu saja berbeda, ia abadi sepanjang zaman. Al-Quran adalah penyempurna syariat yang dibawakan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kandungan Al-Quran membuat peristiwa yang tampak maupun tidak, berisi peristiwa yang sudah terjadi maupun belum. Bahasanya juga indah. Tak ada manusia yang bisa membuat hal serupa. Hal ini telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 88. Sahabat beriman, saking tidak bisanya ditandingi dengan sesuatu yang lain, Allah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Hal ini sesuai firman-Nya. Bahkan mereka mengatakan, Dia telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Hud ayat 13. Kemampuan menyusun kalimat ringkas.
Kemampuan menyusun kalimat sederhana dan pendek ini bisa dilihat dari berbagai sabda beliau. Namun, kalimat-kalimat tersebut jangkauan maknanya luas dan menarik tentu saja. Hal ini bisa dilihat ketika seorang pemuda meminta nasihat kepada beliau. Rasulullah lalu bersabda, "Kamu jangan marah." Pemuda itu pun bertanya berulang kali. Beliau pun menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Kita disuruh untuk tidak terpancing amarah dan jadilah untuk yang selalu menahan emosi. Nasihat ini diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang diulang-ulang oleh Rasulullah itu ada dua sebabnya. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Menahan amarah bisa membuat kita terhindar dari musibah, malapetaka, dan bisa mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Oleh karena itu, hal ini manfaatnya sangat penting, sehingga diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa ketika Rasulullah diminta nasihat, beliau tidak memberikan nasihat yang panjang lebar. Inilah salah satu kelebihan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Penutup para nabi. Misi para nabi adalah membimbing manusia untuk berada di jalan yang benar, yang tak lain adalah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mengenai keyakinan kepada Allah meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah berubah dari masa ke masa. Ajaran ini sama saja dari Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Ajaran syariat terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Namun, Islam hadir untuk menyempurnakannya. Syariat ini tidak berubah lagi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang yang membangun suatu bangunan. Orang-orang itu berusaha memperbaiki dan memperindah bangunan tersebut, kecuali pasangan batu bata dari salah satu pojok bangunan itu. Banyak orang yang memperhatikan bangunan tersebut dan mengaguminya. Mereka berkomentar, "Sayang, mengapa pemasangan batu bata itu tidak diselesaikan agar tatanan bangunan tersebut menjadi sempurna?" Rasulullah menjawab, "Akulah batu bata itu. Aku yang menyempurnakan bangunan itu dan akulah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Hal ini membuat kita sebagai umatnya berbangga karena telah hadir seorang Rasul sebagai pemimpin umat yang begitu mulia. Bahkan Allah pun memuliakannya dengan berselawat. Beliau tidak hanya diutus untuk umatnya, melainkan untuk semesta alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah. "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kamu semua." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti terus update terbaru channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar informasi Islam selalu meluas ke ujung dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.